Pada suatu pagi, diceritakan Abu Nawas sedang duduk di teras rumahnya. Ia sedang memikirkan cara untuk memberikan pelajaran kepada seorang tetangga yang terkenal kikir dan tamak. Sang tetangga merupakan tuan tanah yang memiliki harta berlimpah dengan perkebunan yang luas dan gudang makanan yang besar. Ia mempekerjakan banyak orang di desa, termasuk Abu Nawas. Namun memiliki banyak harta tidak membuatnya mudah bersedekah. Ia justru dikenal masyarakat sebagai tuan tanah yang pelit dan tidak pernah membantu kepentingan masyarakat. Tuan tanah itu hanya memikirkan dirinya sendiri agar semakin bertambah kaya dan memberikan upah yang sangat minim kepada para pekerjanya. Tidak jarang mereka yang membutuhkan uang akan meminjam sesuatu dari tetangga Abu Nawas itu. Beberapa di antaranya meminta bantuan makanan pokok dan harus dikembalikan dengan jumlah beserta tambahannya. Kondisi itu lambat laun membuat masyarakat menjadi resah. Tidak ada peningkatan kesejahteraan di antara masyarakat, yang terjadi justru sebaliknya. Kondisi itu menimbulkan kesenjangan sosial, di mana yang kaya makin kaya dan si miskin bertambah susahnya. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas ingin memberikan pelajaran kepada tuan tanah itu. Dibuatlah cerita oleh Abu Nawas, sehingga tuan tanah itu datang menemui Abu Nawas. Lalu apa yang akan direncanakan Abu Nawas selanjutnya? Keesokan harinya, Abu Nawas menggelar sebuah karpet tepat di depan rumahnya. Ia kemudian membuat beberapa tulisan yang menyatakan bahwa Abu Nawas mampu menjadikan sesuatu yang dimilikinya menjadi beranak. Sontak, hal itu membuat sejumlah penduduk merasa penasaran. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang juga manusia biasa mampu menjadikan sesuatu beranak pinang dan menjadi banyak? Seolah Abu Nawas memiliki sebuah keajaiban yang sulit dipikirkan oleh akal. Kabar mengenai Abu Nawas yang dapat menggandakan sesuatu itu akhirnya sampai kepada sang tetangga, yaitu tuan tanah yang kaya raya. Tuan tanah itu menjadi penasaran dan berniat untuk memanfaatkan situasi ini untuk menambah hartanya. Ia pun lantas menemui Abu Nawas dengan membawa sebuah telur untuk percobaan. Terjadilah dialog antara Abu Nawas dan tetangganya itu. "Wahai Abu Nawas, aku dengar engkau sedang membutuhkan makanan. Aku tawarkan engkau 3 buah telur untuk lauk makananmu hari ini," ujar sang tetangga. "Wahai tuan tanah, terima kasih atas kebaikanmu," jawab Abu Nawas. Tunggu dulu Abu Nawas. Engkau boleh mengambil telur ini dengan satu syarat." "Apakah kiranya syarat yang harus aku penuhi, wahai tuan tanah?" "Wahai Abu Nawas, aku ingin 3 telur yang aku berikan ini menjadi beranak saat engkau kembalikan. Tentu dengan jumlah yang lebih banyak. Aku mendengar dari orang-orang bahwa engkau bisa membuat sesuatu beranak." "Jelas, tuan tanah." "Kalau itu syaratnya, baiklah aku penuhi," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, tetangga itu merasa terkejut. Bagaimana mungkin Abu Nawas benar-benar serius menyanggupinya? Namun dengan sedikit tidak percaya, tuan tanah itu pun lantas pulang dan meninggalkan Abu Nawas dengan 3 telurnya. Beberapa hari kemudian, datanglah Abu Nawas ke rumah tuan tanah itu. Alangkah terkejutnya ia menerima 5 buah telur kembalian dari Abu Nawas. Dari sanalah dirinya merasa senang bukan main melihat sesuatu yang dipinjamkan kepada Abu Nawas layaknya ayam yang bisa bertelur. Melihat kondisi itu,
tuan tanah yang tamak akan berniat meminjamkan benda lain kepada Abu Nawas. Dalam renungan, tuan tanah itu memikirkan jika telur saja dikembalikan lebih banyak, kalau begitu ia harus memaksa Abu Nawas meminjam uang yang banyak agar dapat dikembalikan kepadanya dengan jumlah yang lebih besar. Dengan begitu, tuan tanah tidak perlu lagi bersusah payah mendapatkan keuntungan yang besar sekaligus. Tekad itu sudah bulat dan keputusan sudah dibuat. Pagi-pagi sekali, tuan tanah mendatangi Abu Nawas dan terjadilah dialog di antara keduanya. "Wahai Abu Nawas yang cerdik, aku ingin meminjamkan uang 1000 dinar ini kepadamu," jawab tuan tanah. Abu Nawas sudah tahu kalau kedatangan tuan tanah itu hanya ingin memenuhi nafsunya saja pada harta yang lebih banyak. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Beberapa hari telah berlalu. Minggu dan bulan juga sudah lewat. Sang tuan rumah mulai khawatir karena Abu Nawas tak kunjung datang menemuinya. Bahkan melihat batang tubuh Abu Nawas saja tidak pernah. Ia pun mulai menaruh rasa curiga dan berniat mendatangi rumah Abu Nawas. Mungkinkah Abu Nawas menggelapkan uang itu? Sesaat kemudian, tuan tanah itu bertemu Abu Nawas di rumahnya. Dengan perasaan kesal, ia melihat Abu Nawas duduk bersantai. Bisa-bisanya Abu Nawas malah bersantai setelah tidak ada kabar terkait 1000 dinar yang diberikannya bulan lalu. "Hei Abu Nawas, di mana pengembalian uang 1000 dinarku?" tanya tuan tanah. "Wahai tuan tanah, maaf, uang itu sudah habis," jawab Abu Nawas. Alangkah terkejutnya tuan tanah mendengar jawaban Abu Nawas itu. Ia pun marah sejadi-jadinya kepada Abu Nawas. Namun Abu Nawas tetap tenang dan tidak terpancing dengan emosi tetangganya itu. Keesokan harinya, dibawalah kasus 1000 dinar itu ke pengadilan. Baik tuan tanah maupun Abu Nawas telah bersaksi tentang kronologis kejadiannya. "Wahai tuan tanah, coba jelaskan bagaimana awal mula kejadiannya," tanya hakim. Tuan tanah itu pun bersaksi dan menceritakan semuanya dengan runtut. Tuan hakim kini balik bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa pembelaanmu?" "Wahai tuan hakim, aku menerima uang itu dari tuan tanah. Ia berharap uangnya itu dapat bertelur. Sayang sekali, bukannya bertelur, malah 3 hari setelahnya saya bawa pulang malah mati mendadak," jelas Abu Nawas. Pada akhirnya, pengadilan memutuskan Abu Nawas tidak bersalah karena sangat masuk akal. Kalau sesuatu yang bisa beranak, pasti juga bisa mati. Seketika, tuan tanah yang tamak itu pingsan. Ia tertipu dengan wataknya sendiri yang kikir dan tamak. Demikianlah kisah Abu Nawas dan telur beranak. Lalu, apa hikmah yang dapat dipelajari dari kisah ini? Hikmahnya adalah agar kita tidak boleh serakah dan kikir kepada orang lain. Abu Nawas mengajarkan bahwa memberikan sesuatu kepada orang lain tidak akan membuat hartamu habis. Demikianlah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya.